Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk beribadah di gereja, maka ibadah hari ini masih kita laksanakan secara online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk persembahan, adik-adik berikan persembahannya kepada orang tua dan bisa dibawa ke gereja pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia. Dan yang kedua, meskipun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harap adik-adik tetap bisa menjalankannya secara khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersalat teduh sejenak. Salat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari KJ3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya Engkau berkati agar ibadah PT ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kiranya kami anak-anak-Mu ini bisa mengerti dengan apa yang telah difirmankan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa ini hanya ke dalam Kamu saja. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam pelayanan firman, salat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kali ini. Nah, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman dan pemberitaan firman, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Kau Yesus Kristus. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapak dalam kehidupan kami selama ini. Ya Bapak, pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengar ini boleh berguna bagi kehidupan kami dan hamba-Mu ini juga Bapak, kiranya Kau berkati supaya apa yang hamba-Mu ini sampaikan boleh berguna bagi pelayanan persekutuan ini. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 30 pasal yang pertama sampai dengan ke-6. Sebelum kita membaca, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Ulangan 30 ayat yang pertama sampai dengan 6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau? Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkan kepadamu,
hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan supaya engkau hidup. Nah, adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Tema dalam pembacaan firman kita pada hari ini ialah manusia yang dipulihkan. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, mari kita ajak adik-adik untuk mengenal bangsa Israel. Siapa sih bangsa Israel itu? Bangsa Israel adalah bangsa yang diperbudak oleh Mesir selama 400 tahun. Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah dan bangsa yang sangat dikasihi Allah. Nah, saking besarnya kasih Allah akan bangsa ini, yaitu bangsa Israel, Allah pun sampai rela untuk membebaskan bangsa Israel ini dari perbudakan di Mesir. Nah, kakak akan menunjukkan gambar ini. Kalau adik-adik bisa lihat di gambar ini, menunjukkan di mana perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, Allah pun menunjuk dan mengutus Musa untuk memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang telah dijanjikan Allah oleh nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Nah, tetapi bangsa Israel untuk tiba di tanah Kanaan ini butuh waktu 40 tahun lamanya perjalanan. Dan kalau adik-adik sudah lihat di gambar tadi, jarak dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan itu tidak terlalu jauh. Tapi mengapa bisa sampai 40 tahun lamanya? Nah, di sini Tuhan ingin melihat bangsa Israel itu seperti apa. Tuhan ingin melihat kesetiaan bangsa Israel. Dalam perjalanan ini pun banyak sekali rintangan dan keajaiban yang sudah Tuhan nyatakan dalam perjalanan bangsa Israel ini. Dimulai dari saat mereka menyeberangi Laut Tiberias, Tuhan menunjukkan kuasanya, di mana Tuhan melalui Musa membelah Laut Tiberias ini. Dan bangsa ini pun boleh menyeberangi lautan tersebut dan terbebas dari kejaran Firaun dan pasukannya. Nah, dalam perjalanan ini pun Tuhan selalu melindungi dan memberkati dan menuntun bangsa ini. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan Tuhan selalu memberikan makanan yang cukup, minuman yang cukup kepada bangsa ini, seperti roti mana dan minum-minuman. Tetapi bangsa ini tidak pernah sekalipun bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan bangsa ini. Nah, selain itu mereka pun juga mengkhianati Allah. Kalau adik-adik bisa lihat di Ulangan 29
Mari kita baca kalau bisa. Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab. Sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah." Nah, di sini banyak sekali cobaan-cobaan yang datang dalam perjalanan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dan tetapi Tuhan tetap melindungi mereka dan memukul kalah bangsa-bangsa lain yang mencoba menyerang bangsa Israel ini. Tuhan menang atas bangsa tersebut. Tetapi di sini bangsa Israel tegar tengkuk atau tidak pernah merasa bersyukur, merasa puas atas apa yang diberikan oleh Allah. Nah, oleh karena itu, di sini Tuhan ingin bangsa ini bertobat. Tuhan ingin bangsa ini untuk kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau sudah bertobat, maka Tuhan dengan senantiasa akan memulihkan mereka seperti sedia kala. Nah, seperti dalam tema kita pada hari ini, manusia yang dipulihkan. Nah, sekalipun kita sudah melakukan dosa ataupun melanggar dari perintah Tuhan, tapi di sini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, tetapi kalau sudah bertobat itu hendaklah tidak melakukan perbuatan yang sama, tidak melakukan dosa yang sama. Untuk itu kakak ingin mengajak adik-adik untuk berjanji kepada Tuhan dan bertobat untuk supaya Tuhan mau memulihkan kita semua. Dan yang terakhir sebelum kita menutup mengakhiri firman pada hari ini, kakak ada tugas kepada adik-adik, cuma satu. Kakak ingin adik-adik untuk menuliskan doa dan komitmen untuk merespon tindakan Allah berupa aksi-aksi positif serta yang mudah dilakukan untuk persiapan masa depan dan bagi masa depan adik-adik. Itu saja. Amin. Baik adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Kau Yesus Bapa, terima kasih atas firman yang sudah boleh kami dengar di hari ini Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, dan
biarlah kami untuk selalu mengingat tentang perintah-perintah-Mu dan larangan-larangan-Mu, dan biarlah kami boleh diperbaharui oleh-Mu terus-menerus. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja dan bangsa ini Tuhan. Kiranya bangsa ini boleh segera pulih dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, karena sudah sangat berdampak di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari Kitab Bakti 78, Beri Padanya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan anak-anak-Mu ini yang telah memberikan persembahan ini kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan diri Gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, pujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari Kitab Bakti 27, firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik, kita sampai di akhir ibadah kita hari ini. Kita akan berpisah, tapi sebelumnya kita tutup dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Kami tetap memuji dan memuliakan Engkau ya Allah di dalam sorga, Bapa dalam Kristus, karena kami percaya Tuhanlah yang telah mempertemukan kami. Kami akan berpisah ya Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Tetap bersama-sama dengan kami dalam seluruh tingkah laku dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Tuhan menyertai kami dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.